Eh, pada kesempatan kali ini kita akan melihat aplikasi integral dalam menghitung volume benda putar ya, yaitu dengan menggunakan metode cakram. Pertama kita lihat dulu apa itu benda putarnya. Nah, benda putar itu ya benda yang dibentuk dari memutar suatu kurva atau luasan di bawah kurva terhadap suatu sumbu tertentu. Contoh di sini kita lihat misalkan luasan kurvanya adalah setengah lingkaran, kemudian kita putar terhadap sumbu X menjadi sumbunya, maka akan menjadi bola. Nah, kemudian kalau ini kita lihat segitiga ya, garis ya. Kalau garis kita putar terhadap sumbu X, ini aksisnya adalah ini ya. Kita putar terhadap sumbu X. Nah, ini juga akan membentuk seperti cone ya. Nah, kemudian begitu juga kalau kita punya ini lingkaran di sini, kemudian kita putar terhadap sumbu Y, maka akan berbentuk seperti donat. Nah, dalam metode cakram itu biasanya sumbu putarnya itu tegak lurus dengan kita akan membentuk cakram nanti ya. Nah, tapi nanti kita lihatlah. Nah, jadi seperti itu. Jadi benda putar itu ya dari suatu luasan di bawah kurva kemudian diputar terhadap suatu sumbu tertentu. Baik, kita lihat contoh satu dulu sebelum melihat secara umum. Tentukan volume benda putar yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, kemudian dan sumbu X, dan garis X sama dengan 4, di mana sumbu putarnya itu adalah sumbu X. Jadi kalau kita lihat gambarnya, tadi kan dibatasi oleh Y sama dengan akar X, yaitu kurva yang biru, kemudian sumbu X yaitu yang ini, kemudian garis X sama dengan 4 yaitu yang orange. Nah, sehingga daerahnya adalah daerah R ini. Nah, kalau kita putar terhadap sumbu X, ini sumbu putarnya, maka nanti akan terbentuk seperti ini kira-kira. Nah, kalau kita lihat, kita bisa bentuk cakram di sini, yaitu yang warna hijau. Warna hijau ini adalah cakramnya. Nah, ingat kalau cakram itu kan sebenarnya adalah lingkaran, kemudian ada tebalnya kan, itu. Nah, sehingga volumenya kan itu adalah luas permukaan dikalikan tingginya, ketebalannya kan. Nah, sedangkan luas permukaan suatu lingkaran dengan jari-jari R itu adalah VR kuadrat. Kemudian ketebalannya misalkan delta, ketebalannya H ya, PR kuadrat H gitu. Nah, begitu juga ini kalau kita potong sedikit di sini cakramnya ini, maka kita akan punya tinggi jari-jarinya, yaitu adalah sebenarnya setinggi kurvanya. Jadi kan yang di sini kan, ini akan menjadi jari-jari yang ini. Nah, ini kan sebenarnya akar X. Kalau di sini X. Nah, sehingga di sini akar X, kemudian ketebalannya itu adalah yang sini. Yang dari sini ke sini. Ini kan delta X. Ya. Nah, sehingga kalau cakram ini kita sebut sebagai delta V, cakram hijau ini, maka delta V itu adalah sama dengan V akar X dikuadratkan dikalikan delta X. Ya, ini adalah volumenya ya. Jadi kalau volume cakram yang hijau ini adalah delta V, maka kan rumusnya adalah V akar X dikuadratkan. Ya, ini karena jari-jarinya adalah akar X ya, dari gambar ini. Nah, sehingga kalau kita menghitung semua volumenya dengan cara memotong dengan metode dengan jumlah Riemann ya, maka kita akan dapat integral ini. Kan ini kan akar X dikuadratkan ini adalah X ya. Sehingga volumenya itu adalah ya dengan menggunakan jumlah Riemann. Jadi di sini ada cakram lagi gitu ya. Ada cakram, terus ada cakram lagi dan seterusnya, banyak cakram di sini ya. Nah, itu kemudian semakin kecil cakramnya atau semakin kecil delta X-nya, maka semakin banyak cakramnya, maka akan mendekati ini. Nah, sehingga jadi integral ini. Nah, kalau kita hitung integral ini ya ini adalah Vx kuadrat per 2 yang sama dengan 8pi. Oke, bagaimana kalau melihat secara umum? Skema secara umumnya adalah pertama kita gambar dulu grafik daerah R-nya ya. Jadi harus kita tahu daerah R-nya itu yang mana. Kemudian kita putar kan ya, putar terhadap sumbu putarnya. Setelah itu setelah terbentuk,
daerahnya, maka langkah kedua adalah kita buat cakram yang tegak lurus sumbu putar. Jadi selalu kalau menggunakan metode cakram itu kata tegak lurus sumbu putar ini adalah selalu yang digunakan sebagai kata kunci. Karena ini ciri khas dari metode cakram. Ya, kalau kita lihat di sini contohnya cakram hijau ini tuh tegak lurus terhadap sumbu putar karena sumbu putarnya adalah sumbu X. Jadi kita gambar cakramnya tegak lurus terhadap sumbu putar ya. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan jari-jarinya yang mana dan ketebalannya yang mana. Ketebalan cakram. Jadi di sini contohnya jari-jarinya itulah biasanya fungsinya ya. Nilai fungsinya itu akan menjadi jari-jari atau inverse dari fungsinya biasanya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian ketebalannya ya yaitu biasanya sih kalau sumbu putarnya X maka ini delta X. Kalau sumbu putarnya Y biasanya delta Y nanti gitu. Nah, kemudian tentukan delta V ya. Delta V ini adalah kan Pi R kuadrat dari rumus V R kuadrat dikalikan ketebalan. Nah, nanti R-nya ini biasanya datang dari fungsinya atau inverse fungsi. Kemudian ketebalannya ya datang dari, bisa dilihat dari sumbu putar. Seperti saya sampaikan tadi, kalau sumbu putarnya itu X biasanya delta X, kalau sumbu putarnya Y biasanya delta Y. Nah, kemudian hitung V yang tinggal integralkan rumus yang ada dari delta V ini. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kita lihat contoh kedua. Tentukan volume benda putar yang dibentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, sumbu Y, dan garis Y sama dengan 3. Di mana sumbu putarnya di sini adalah sumbu Y. Pertama kita lakukan gambar. Kurva Y sama dengan X pangkat 3 itu kira-kira yang warna hitam ini. Jadi sebenarnya kalau disambung ada begini ya. Kurva Y sama dengan X pangkat 3 itu begini. Terus sambung dengan yang hitam. Nah, tapi yang kita ambil adalah karena ini dibatasi oleh sumbu Y, garis Y sama dengan 3. Sumbu Y-nya yang ini, yang kiri ini batas. Kemudian garis Y sama dengan 3. Nah, garis Y sama dengan 3 yang biru ini ya. Nah, sehingga daerah putarnya itu adalah R ini, daerah yang orange. Kemudian kita putar terhadap sumbu Y, maka kita akan dapat daerah yang seperti ini kira-kira. Nah, kalau kita gambar cakramnya yang hijau, biasa kita gambarnya itu tegak lurus terhadap sumbu putar, ini dia. Nah, kalau kita lihat jari-jari cakram ini adalah ini, di mana ini adalah ini kalau Y, maka ini adalah akar pangkat 3Y. Jadi ini inverse dari fungsi X pangkat 3 ya. Ya, karena kan kalau kita punya Y sama dengan X pangkat 3, maka di sini kita akan punya X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Atau ini sama dengan Y pangkat 1/3 kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita punya Y di sini, maka titik yang ada di sini, yang turun ke sini ini adalah akar pangkat 3Y. Ya. Nah, itu jari-jarinya. Jadi jari-jarinya itu karena ini sejajar dengan sumbu X ya, maka dia haruslah diukur dalam X sama dengan gitu ya. Kalau dia sejajar sumbu Y, maka Y sama dengan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat seperti saya telah disampaikan bahwa ketebalannya itu kalau dia sumbu putarnya Y ya paling mudah itu memang ketebalannya adalah delta Y. Sehingga delta V di sini ya V dikalikan jari-jarinya dikuadratkan dikalikan ketebalan. Di sini jari-jarinya adalah akar pangkat 3Y dikuadratkan ini, sehingga jadilah rumusnya ini. Sehingga kalau kita integralkan delta Y-nya jadi DY, maka inilah integralnya 0 sampai 3. Karena gambarnya ini dari 0 sampai 3 ini ya. Ini 0 sampai 3. Nah, sehingga kalau diintegralkan akan dapat ini, yaitu integral Y sama Y pangkat 2/3 itu adalah sama dengan 3/5 Y pangkat 5/3. Batasnya 0 sampai 3, substitusi, maka kita dapat ini. Jadi itu jadi caranya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.